dianggap sebagai salah satu buku paling berbahaya, dan ketika dibaca, dipercaya bisa menumbuhkan bibit-bibit pemikiran Nazisme kepada pembacanya. Hey guys, it's Nessie and how are you guys? Gimana kabarnya? Semoga masih semangat dalam menjalani minggu ini. Kalau kalian belum subscribe ke channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, terutama untuk kalian yang suka sama informasi-informasi yang membuat kita jadi kayak... Aku mau tanya, apakah ada dari kalian yang suka membaca? Dan sebelum kita masuk ke materinya, tolong guys, drop di bawah buku favorit kalian yang pernah kalian baca seumur hidup. Sesuai dengan pepatah yang mengatakan bahwa buku adalah jendela dunia. Buku itu bisa memberikan kita informasi dan pengetahuan yang banyak. Bahkan kan aku sekolah bisnis selama 6 tahun. Dan selalu diingatkan bahwa kebanyakan orang sukses di dunia ini adalah orang-orang yang suka membaca. Ngomong-ngomong tentang buku, aku dengar ada buku yang lagi kayak hits parah dan bagus banget. Jehan, cepetan, mana Jehan? Buku yang lagi kayak oh my god, semua orang tuh kayak wow, buku ini tuh buku apa? Kayak what? Kok bisa-bisanya ada materi tentang buku tapi nggak disiapin bahwa ada buku ini, The Neror Vault Conspiracy, misteri-misteri dunia yang dirahasiakan. Sesuai namanya, The Neror Vault Conspiracy ini tuh datang dari arsipnya Neror sendiri guys, dan dikemas dengan bahasa yang kayak aku ngomong sama kalian aja gitu, friendly and fun. Dan basically aku pingin Neroris untuk juga nyimpen arsipnya Neror gitu, jadi kita bisa taruh ini kan kayak di bookshelf, kan cantik ya kan, rada serem tapi kayak tuh, the all seeing eye kan, kayak jangan jahat kamu di kamar ada yang liatin. Dipajang, adepin ke pintu ya. Iya, kalian mau berbuat jahat kayak Messi nonton gitu. Ini mata aku, mata Jehan, mata Tika. Nah. Ini mata. Ini mataku, mata kiri mataku, mata kanan mataku, mata. Ini mataku, mata kiri matamu, mata kanan mata Jehan. Oke. Tapi ngomong-ngomong tentang buku yang super bermanfaat yang bisa kalian dapatkan di berbagai platform e-commerce ini, gak semua buku memiliki manfaat. Karena ada buku-buku di kehidupan manusia ini yang dianggap memiliki kutukan guys. Mulai dari sebuah buku yang mengakibatkan 60.000 wanita kehilangan nyawanya, sampai sebuah buku dengan 620 halaman yang dipercaya ditulis oleh iblis dalam waktu 1 malam. Malam ini kita akan membahas tentang buku-buku terkutuk di dunia. So without any further ado, let's get to it. Yang pertama adalah Malleus Maleficarum. Malleus Maleficarum atau The Hammer of Witches ini adalah sebuah buku tentang penyihir yang cukup terkenal. Buku ini ditulis di tahun 1485 oleh seorang pendeta Katolik sekaligus apa sih? Ini dipajang. Ngomong. Nah, udah ya Tika, aku mau lanjut sama materinya. Buku ini ditulis di tahun 1485 oleh seorang pendeta Katolik sekaligus profesor teologi yang bernama Heinrich Kramer. Malleus Maleficarum dalam bahasa Latin itu berartikan kutukan dan penyakit. Isi buku ini menjelaskan tentang teori hukum dan teologis untuk mendukung pemusnahan penyihir. Sebelum buku ini ditulis, Heinrich ini sempat berhadapan sama seorang wanita guys yang dituduh sebagai seorang penyihir di dalam sebuah pengadilan. Nah, tapi nggak ada bukti nih bahwa wanita ini benar-benar seorang penyihir, sampai akhirnya dia tuh dilepaskan dan tidak dijerat hukum. Karena Heinrich merasa bahwa itu tidak adil, dan Heinrich ini sangat-sangat membenci penyihir. Dia menuangkan semua pemikirannya terhadap penyihir ke dalam sebuah buku. Dari awal dirilis tahun 1486 sampai akhir abad ke-18. Buku ini tuh jadi pegangan standar yang digunakan untuk mendeteksi penyihir dan berfungsi untuk memacu dan mempertahankan histeria pemburuan penyihir. Apa sih arti simple dari yang barusan aku bilang? Jadi, pada zaman itu, banyak banget tuduhan penyihir ini yang digunakan sebagai political movement. Di mana untuk menjustifikasi mengokekan atau pembasmian certain group of people, beberapa kelompok manusia, terutama perempuan, digunakanlah kepercayaan bahwa mereka itu adalah penyihir. Jadi masalah ini tuh terjadi di Eropa dan di Amerika, di mana mereka akan memburu orang-orang tertentu, gak pakai bukti yang konkret bahwa mereka beneran penyihir, karena ya mungkin di tahun 2023 kalian juga akan sadar bahwa susah banget ya untuk membuktikan seseorang kayak penyihir gitu. Cuman berbasiskan kepercayaan atau bahkan kayak tuduhan aja seseorang
seseorang tuh bisa dieksekusi gara-gara mereka dibilang penyihir. Jadi untuk mempersimpel, kayak bisa aja nih, kalian lagi bete sama tetangga kalian yang nggak mau kayak beresin daun-daun dari kebunnya dia yang jatuh ke tempat kalian. Kalian tuh bisa bilang bahwa saya punya bukti orang ini adalah penyihir. Dan orang itu, tetangga kalian, bisa aja diseret, dimasukin pengadilan. Kalian bilang bahwa, oh ya buktinya adalah saya dengar malam-malam dia baca-baca hal yang aneh gitu. Saya mendengar dia chanting atau baca-baca mantra. Dia bisa dieksekusi guys. Sesimpel itu. Dan karena hal ini guys, karena buku ini diperkirakan 60.000 orang dihabisi dengan cara disiksa, hidup-hidup, sampai di hidup-hidup. Banyak banget teolog yang mengutuk buku ini karena buku ini benar-benar gak sesuai dengan ajaran Katolik tentang demonologi. Di dalamnya juga terdapat prosedur tidak etis dan ilegal dalam memberantas penyihir, seperti dengan mereka hidup-hidup. Serem banget gak? Sorry, aku kepikiran. Aku bayangin kayak pada zaman itu gara-gara buku ini gila banget. Gak ada bukti konkretnya aja, bisa anak kecil aja kayak umur 8 tahun, 10 tahun gitu dibilang kayak ini kayaknya penyihir deh. Salem kan, Salem Witch Trial. Tau gak? Pernah denger gak? Mungkin kita bisa bahas next time di Neror. Salem Witch Trials. Next ada Mein Kampf. Untuk kalian yang suka storytelling, pastinya kalian gak asing nih guys sama buku yang satu ini. Ini adalah buku yang ditulis oleh diktator Jerman Adolf Hitler saat dia sedang dipenjara setelah gagalnya pemberontakan Beer Hall di tahun 1923. Mein Kampf ini diterbitkan pada 18 Juli tahun 1925. Buku ini dipercaya sebagai salah satu buku paling berbahaya di dunia. Isinya adalah pandangan rasis dan antisemitisme, menganggap bahwa bangsa Yahudi adalah parasit dan ras Arya adalah ras yang murni dan agung. Pemahaman ini juga yang akhirnya bisa berujung dengan tragedi mengerikan The Holocaust. Awalnya buku ini tuh diterbitkan dalam 2 volume yang dirilis pada 1925 dan 1927. Tapi pada 1930 muncul edisi singkatnya Mein Kampf, dan pada 1939 Mein Kampf sudah terjual lebih dari 5,2 juta eksemplar dan diterjemahkan ke lebih dari 11 bahasa. Nah, buku Mein Kampf ini membuat takut kebanyakan orang karena ideologi Nazi yang ada di dalam bukunya tuh setara dengan penghasutan, dan ketika dibaca dipercaya bisa menumbuhkan bibit-bibit pemikiran Nazisme kepada pembacanya. Akhirnya pada 1946, buku ini ditarik dari peredaran dan sempat dibekukan hak ciptanya selama 7 dekade. Pada 1 Januari 2016, pembukuan hak ciptanya Mein Kampf itu berakhir, dan buku ini diterbitkan ulang dengan berbagai macam anotasi, tafsiran, dan keterangan yang diberikan oleh sejarawan dari Institut Sejarah Kontemporer Munich. Meskipun sudah dianggap sebagai salah satu buku paling berbahaya, buku ini masih sangat diminati di Jerman. Sampai ketika dicetak ulang pun terjual lebih dari 80.000 eksemplar. Hah? Sekarang masih dijual Mein Kampf? Seharusnya masih ya. Tapi mungkin kayak bukan bener-bener tulisannya Adolf Hitler gitu, tapi lebih kayak notion bahwa ini dulu yang dia percaya sampai peristiwa Holocaust itu bisa terjadi. Tapi tolong note ya, kayak akhir-akhir ini aku ngeliat banget ada beberapa pihak, nggak semuanya of course, kebanyakan orang stand with Palestine karena sisi kemanusiaan, tapi ada beberapa oknum yang menggunakan ideologinya Adolf Hitler sebagai pembenaran untuk kejadian Holocaust. Itu juga tidak bisa dibenarkan. Karena kalau misalkan kalian amit-amit bisa menggunakan ideologinya Adolf Hitler sebagai pembelaan, kalian harus ingat ya bahwa nggak cuma setengah nih ya yang dia percaya bahwa bangsa Yahudi hanyalah parasit, which is also really bad. Tapi bagian keduanya adalah bahwa ras Arya, ras kulit putih adalah ras yang murni dan agung. Jadi nggak bisa dibenarkan, ideologinya sama sekali ngawur juga. Jadi rasisme dan ideologi terrible, sangat mengerikannya Adolf Hitler nggak bisa kalian jadiin pembelaan atas kebencian kalian terhadap satu ras tertentu. You should stand with Palestine. Kita harus berdiri sama Palestine. Kalau misalkan kalian mau berdiri sama Palestine, berdirilah karena itu hal yang benar untuk dilakukan. Seperti mestinya kalian jika hidup di masa zaman dahulu di 1940-an, kalian berdiri melawan ideologi bahayanya Adolf Hitler juga. Ingatkan diri kalian bahwa kalian berdiri sama kemanusiaan dengan yang terjajah, dengan yang tertindas. Bukan malah setuju sama orang yang sempat menindas orang lain juga. Next ada buku The Orphan Story. Buku ini pertama kali ditulis di tahun 1600-an dengan nama Pena
Andre de Leon. Dia tuh bercerita tentang seorang anak yatim piatu asal Spanyol yang meninggalkan Spanyol di usia 14 tahun untuk mengubah nasibnya, guys. Dan akhirnya menjadi seorang biarawan. Berdasarkan cerita ini, banyak banget yang berspekulasi bahwa tulisan ini tuh ditulis atau penulis dari buku ini adalah Martin de Leon Cardenas, seorang biarawan yang menjadi Uskup Agung Palermo. Nah, balik lagi ke bukunya itu sebenarnya nggak ada aneh-anehnya. Ceritanya juga nggak berbahaya. Sama kayak novel-novel yang biasa kita baca. Tapi Martin itu tidak pernah menerbitkan buku ini. Diduga bahwa kalau bukunya diterbitkan, nanti jadi ada masalah nih sama karir barunya sebagai seorang pendeta. Buku buatannya ini akhirnya disimpan kan, terus-menerus, sampai akhirnya hilang. Nah, di tahun 1965, seorang akademisi Spanyol, Belinda Palacio, menemukan manuskrip dari The Orphan Story yang udah hilang sekitar 365 tahun. Nah, Belinda yang pada saat itu lagi mengerjakan doctorate degree-nya, PhD-nya, kemudian berencana untuk mempublikasikan tulisannya si Martin. Nah, tapi gurunya tuh bilang, jangan. Ada alasannya kenapa novel itu tidak pernah dipublikasikan. Novel itu adalah novel terkutuk. Diceritakan bahwa sebelumnya ada orang-orang lain yang mau mengerjakan novel ini dan mereka semua meninggal dengan cara-cara misterius. 2 orang meninggal karena penyakit aneh dan 1 orang lainnya mengalami kecelakaan mobil. Nah, Belinda nggak percaya dong, kayak oh ya mungkin itu kebetulan aja kali orang-orang yang lagi mengerjakan atau mencoba untuk mempublikasi novel ini meninggal dengan cara-cara yang aneh. Tapi Belinda pun akhirnya menghabiskan waktu yang sangat-sangat lama untuk mengerjakan novel ini sampai akhirnya bisa dipublikasi. Setelah umur dari novelnya itu 400 tahun. Dan The Orphan Story kemudian dipublikasikan pada tahun 2018. Belindanya masih oke nih, masih nggak apa-apa. Belindanya nggak apa-apa. Mungkin kutukannya patah setelah 400 tahun ya kan? Let's hope ya. Serem juga. Next. Oke guys, dan terakhir ada Codex Gigas. Codex Gigas ini adalah sebuah manuskrip abad pertengahan terbesar yang ada di dunia. Buku ini memiliki 620 halaman dengan ketebalan hingga 22 cm, lebar 1 meter, dan berat mencapai 75 kg. Para peneliti menduga bahwa untuk membuat buku ini aja guys, dibutuhkan lebih dari 160 lembar kulit hewan. Sejumlah ahli juga percaya bahwa kitab ini berasal dari biara Benedictine yang terletak di Bohemia, salah satu daerah di Cekoslovakia. Cekoslovakianya udah nggak ada, udah kebagi 2. Naskah ini disusun oleh seorang biarawan bernama Hermanus Heramintus dalam bahasa Latin, Yunani, Ibrani, dan abjad Slavia. Isinya adalah ensiklopedia pengetahuan di abad pertengahan. Terdapat teks perjanjian baru dan lama, catatan perang Yahudi Romawi, serta pandangan uskup tentang bumi, kosmos, agama, dan dunia. Bahkan ada juga pembahasan tentang pengusiran setan, tata bahasa, kalender, serta medis. Gila. Tapi anehnya, salah satu halamannya, tepatnya di halaman 290, terdapat sebuah ilustrasi setan. Dan karena itu, Codex Gigas ini dipercaya sebagai Devil's Bible atau Alkitab Iblis. Menurut cerita yang beredar, sang biarawan itu melanggar sumpah dan melakukan banyak banget dosa, termasuk nafsu, kerakusan, kesombongan, dan kebinatangan. Dia kemudian dihukum, dibiarkan kelaparan, lalu hidup-hidup. Untuk menghindari hukuman tersebut, sang biarawan berjanji untuk menulis sebuah buku yang berisikan semua pengetahuan dunia dalam waktu hanya 1 malam. Tentunya buku tersebut nggak mungkin kan guys ditulis cuma dalam 1 malam. Nah, dipercaya bahwa supaya bukunya tuh selesai ditulis dalam 1 malam, sang biarawan pun meminta bantuan iblis. Dan dia melakukan sebuah perjanjian terlarang. Iblis akan menyelesaikan buku tersebut dengan imbalan sang biarawan harus memberikan jiwanya kepada sang iblis. Kesepakatan ini pun terjadi. Buku ini selesai ditulis dengan sebuah potret besar di tengah halamannya yang konon menjadi penghormatan untuk sang iblis. Nah, beberapa abad kemudian, Codex Gigas ini disimpan oleh Kaisar Romawi Suci, Rudolf II. Dia tergila-gila banget sama buku ini. Dan setelah dia simpen buku ini selama beberapa tahun, di tahun 1612, Rudolf II ini digulingkan guys dari kekuasaannya
Alasannya karena mentalnya itu sudah tidak stabil. Dipercaya bahwa dia bisa gila gitu karena dia terlalu invested atau terlalu terpengaruh oleh buku ini. Setelahnya, buku ini tuh disimpan di perpustakaan kerajaan Swedia di Stockholm. Di 1967 terjadi kebakaran di perpustakaan ini. Tapi buku ini tetap selamat. Nggak hanya itu, di 1858, kejadian aneh juga kembali terjadi saat Codex Gigas itu disimpan dan dipajang di National Library of Sweden. Seorang pustakawan itu tiba-tiba terkunci guys di dalam satu ruangan selama semalam, dan keesokan paginya ketika dia diselamatkan, dia ditemukan ada di bawah meja dengan keadaan mentalnya sudah terganggu. Jadi udah nggak kayak sebelumnya, udah nggak kayak orang normal. Pas ditanyakan, kamu kenapa? Apa yang terjadi selama semalam ini ketika kamu terkunci di perpustakaan ini? Dia bilang bahwa selama semalaman dia melihat buku-buku itu melayang, terlempar dari raknya, dan buku-buku yang melayang itu semuanya mengitari Codex Gigas. Ih, aku sampai merinding ngomongnya. Setelah buku-buku tersebut melayang semuanya mengitari Codex Gigas, tiba-tiba semuanya jatuh, brak! Dan Codex Gigas doang yang naik dan melayang di tengah-tengah ruangan. Codex Gigas. Sorry. Gimana guys, buku-buku paling terkutuk di dunia? Sebenarnya listnya masih lebih panjang. Kalau misalkan kalian mau part 2, tolong komen di bawah. Karena ada beberapa cerita lainnya yang gak kalah mengerikan. Neroris, thank you so much. Buat yang udah nonton video ini, komen di bawah buku mana yang mau kalian punya. Dan simpan. Yang itu yang di belakang. Apa sih? Aku dengar sesuatu. Oh my god. Oh yang ini. Oh my god. Bener banget. Ini bisa kalian dapatkan di e-commerce favorit kalian. Yeay. Cari aja Neror Vault Conspiracy gitu. Ya. Terkutuk gak kak? Belum sih. Nanti kalau kalian mau yang terkutuk, aku kutuk. Heh. Udah terkutuk. Oke. Kalau terkutuk matanya merem. Jangan beli yang banyak. Jangan. Yang asli matanya kebuka. Jangan lupa subscribe guys, karena aku gak sabar buat ketemu kalian lagi. Bye. Sesuai dengan pepatah dunia. Bukan pepatah, Maleficarum. Gimana dibaca? Maleficarum. Novel itu nggak pernah dipublikasikan. Hermanus Hermintus. Orang Bandung kali. Di perpustakaan. Sekarang masih dijual. Tika, jangan. Setannya lucu banget. Suka. Gemoy.